RW 1 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Demak dengan acara temu sambut dan diskusi tanya jawab langkah Lembaga Aliansi Indonesia Jawa Tengah ke depannya. Saya berikan kepada Bapak Wakil Ketua Umum Bapak Muhammad Syafi'i memberikan pembekalan dan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, matur nuwun sangat Ketua DPD Gubernur Indonesia Pak Yaya Sahilan dan rekan-rekan pengurus di Jawa Tengah. Saya kalau sesuatu dari DPD ini karena ini pertemuan formal. Kemudian terima kasih sambutannya lah. Terima kasih sambutannya dan tadi pembekalan berarti saya lebih pintar. Jadi kalau konsep kepemimpinan zaman dulu itu pemimpin orang besar, orang hebat. Kalau konsep milenial, konsep kekinian, pemimpin itu hanya dimajukan sedepan, nggak lebih pintar dari rekan-rekan. Jadi saya lebih inginnya kebetulan sejak pernyataan 100 harinya Bapak, dan sudah lama saya sering dengar selentingan khususnya di Jawa Tengah ada masalah begini begitu. Namanya selentingan kan belum bisa kita konfirmasi itu benar atau enggak. Ada masalah gini nanti kalau ada baru omongan, apalagi seorang kapasitas pengurus DPP seorang ketua umum langsung tangkap langsung iya kan agak memalukan. Jadi saya ingin apa sih sebenarnya terjadi. Jadi saya bukan mau ngasih pembekalan. Benar masalah yang terjadi di Jawa Tengah ini, undang-undang teman-teman Jawa Tengah itu apa sih? Kalau dari pengurus ini kan berarti A1. Oh, ada masalah begini. Kalau selentingan saya sambil nongkrong ada selentingan begini kan baru selentingan. Jadi saya kumpul ada pengurus-pengurus DPD dan DPC yang sah. Benar. Ini baru kita tanggapi, kita cari solusinya bersama-sama. Itu, jadi langsung aja nih. Mau tanya jawab atau mau nyampaikan unek-unek, ngobrol lah apa yang ini baru nanti kita bahas bersama-sama. Siapa sih mau mulai dulu? Pak Dino, buka. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Syafi'i sebagai Wakil Ketua Umum, dan yang terhormat Bapak Yaya Sahilan selaku Ketua DPD Jawa Tengah yang saya hormati juga, dan kepada bapak-bapak semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Begini Bapak, yang saya sampaikan, yang saya ingin saya tanyakan, terutama mengenai KTA Bapak. Kemarin khususnya di Kabupaten Karanganyar itu ada salah satu temuan KTA, tapi saya sebagai Ketua Lembaga Aliansi Indonesia yang DPC Kabupaten Karanganyar saya tidak tahu sama sekali. Kok tahu-tahu muncul ada KTA, itu sebenarnya disebutnya gimana Bapak? Terima kasih. Ada yang Pak, ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Yang perlu saya sampaikan bagaimana prosedur yang sebenarnya dalam aturan yang sebenarnya ketika ada penanganan masalah antara DPC, DPD dan DPP ketika ke suatu wilayah, itu apakah pemerintahan yang lebih atas itu bisa langsung tanpa memberitahu misalnya ke DPC, tanpa memberitahu DPC langsung bisa menangani masalah, ataukah harus bagaimana? Jadi tidak serta-merta misalnya DPP langsung menangani di suatu kabupaten tanpa memberitahu kepala wilayah setempat. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Dulu ya, kalau kebanyakan saya lupa. Tanggapi dulu dah. Saya tanggapi dua, dari Karanganyar dan dari Demak. Jadi kalau untuk KTA kita ngomong yang normatif,
normatif itu baik berdasarkan aturan maupun kelaziman. Ya kalau KTA itu DPC normatifnya ketua DPC minimal tahu saat proses. Kemudian dari DPC, DPD juga ikut mengetahui baru proses di pusat. Itu normatifnya. Nah, berarti yang saya dengar sebenarnya di kabupaten atau kota lain ada juga masalahnya sampai begini. Ada banyak ya, Jawa Tengah belum ya. Oke, berarti normatifnya begitu. Memang KTA itu harusnya dari bawah. Dia kan buatan DPC, dari DPC baru nanti ke DPD ke pusat. Nah, kemudian kenapa sampai terjadi KTA lompat-lompat? Saya lompat langsung ke pusat. Itu dibilang salah ya salah, dibilang nggak salah sebenarnya juga nggak salah, karena ada sebab akibat kenapa seperti itu. Kenapa seperti itu? Naik calonnya dosen Pak Kiai ada asbab usulnya. Kenapa dulu banyak KTA dari daerah langsung ke pusat? Itu sebenarnya sifatnya adalah kebijakan. Namanya kebijakan itu harusnya itu adalah situasi tertentu. Jadi normatifnya begini karena situasi tertentu ambil kebijakan dan dulu biasanya langsung ke ketua umum. Ya, situasi tertentu udah capek-capek ke Jakarta. Dia nggak kenal DPC-nya, belum kenal, belum tahu kata DPC-nya di mana, belum kenal DPD-nya, dan Jakarta pulang tangan kosong harus kebijakan Pak Ketum, ya wes pakai AC. Saat itu ya, tapi nanti waktu balik ya wes koordinasi laporan neng pengurus pusat. Namanya kebijakan kan situasi darurat. Tapi yang sedikit saya tangkap kebijakan yang darurat itu menjadi kebiasaan akhirnya. Itu tapi sebenarnya saya bilang dibilang salah ya salah, dibilang nggak salah sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Kemudian ada masalah lain juga. Saya ngomong soal pengurus yang lama, pengurus yang sekarang ya. Sekarang yang sekarang di seluruh Indonesia orang di KTA ya akhirnya di awal di angkat sakit. Saya menggunakan biaya yang besar. Saat pertama dia melalui pengurus tempat pembuatan pertama. Kemudian pengurus daerah ini kan sering kadang-kadang silaturahmi ke pusat. Oh tahu dia sebenarnya cuma sekian. Akhirnya kan merasa yang bersangkutan merasa dibohongi oleh oknum pengurus tempat. Nah kali ini yang langsung di pusat itu ya tetap itu sebenarnya situasional dibilang benar ya. Susah, dibilang salah juga nggak bisa. Nah, untuk bagaimana kalau ada dikehendaki ada semacam taruhlah kita kembali ke yang normatif yang sesuai aturan atau sesuai kelaziman itu nggak masalah. Saya anggap itu permintaan dari pengurus daerah ya. Pengurus daerah minta KTA sudah prosedur Pak Sali, saya permintaan. Ketika saya boleh juga minta. Saya juga boleh minta. Oke Pak, kita kalau ngomong dulu bisa mungkin agak terlalu luas. Seandainya nanti Jawa Tengah dulu atau di Kanada dulu. Oke Pak, untuk daerah Pak Kanannya saya akan terangkan dulu. Mungkin saya boleh minta. Saya boleh minta tolong. Ya, kita tahu kalau KTA itu tentu pengurus juga memiliki tas. Jadi ada misalnya ada pertemuan sudah bensin boleh nanti dinaikkan dikit tapi transparan. Lalu misalnya ini resminya sekian Pak, tapi karena kita coba ada lupa sekian itu nggak bisa kita sama ratakan seluruh Indonesia itu beda-beda yang daerah kota dengan yang daerah pelosok saya kira beda. Ini jadi boleh tapi ada dinaikkan tapi ke anggota itu transparan. Ini sekian, karena kita juga untuk kegiatan untuk kasus DPC sekian, kemudian juga ongkos pakai dan sebagainya, sekian. Jadi seandainya nanti yang mengurus anggota itu ke DPP, dia tidak merasa dibohongi.
Ya, nah, nggak merasa Jokowi, iya benar. Di Indonesia itu ya benar ada Latino sebenarnya sama. Itu satu. Yang kedua, ini masalah nanti. Yang kedua masalah ada suka dan tidak suka. Pak Pras mengomongin karet, kalau aku sih aneh kan. Dan mungkin nanti masalah pribadi ini kan senang kali tapi orangnya senang kali juga senang aliansi Indonesia. Dan menurut Pak Kimo itu belum teruji atau belum layak. Caranya saya kira adalah tidak ada pengurus. Kalau pengurus memang harus orang yang tersaring lah. Tapi kalau anggota ini aliansi Indonesia itu ini aja rumah rakyat masa orang jadi anggota nggak boleh. Anggota siapapun boleh, tapi itu jadi pengurus yang monggo disaring sebaik-baiknya. Jadi dari permintaan DPC nanti akan saya sampaikan ke sana. Kalau perlu saya nanti dan anggota kalangannya dulu atau nanti seandainya dulu Jawa Tengah dulu saya akan maju ke Pak Ibu Ketua Umum. Khusus ini tolong diproteksi dulu karena sambil ibaratnya memang saya ngerti kalau pengurus DPC itu kan untuk ngadep benar-benar settle itu butuh waktu dan itu bisa setahun itu baru ketemu jalannya. Nah saat baru terbentuk 3 bulan sudah ada anggota yang nggak jelas yang nanti bikin masalah yang mendasar. Aku nek dari ketua DPC yang mesti ngeluh. Ya. Kita lagi benahi ini loh kan anggota kayak masalah ning kono. Aku lah ngerti gue anggotaku. Nek dari ketua DPC aku ngeluh. Terus aku sudah yang mutung. Jadi kita bisa mengerti problem daerah. Nah, dari permintaan daerah itu seandainya nanti Ibu Ketua Umum menyetujui, jadi saya juga punya permintaan. Ya. Dan setiap orang mau jadi anggota jangan dipersulit. Toh cuma anggota. Anggota benwae makin banyak ini dan aliansi Indonesia gabungan pemerintah, TNI, Polri, pengusaha dan semua kalangan. Misalnya di EGB itu tugas tukang nentem jadi anggota, siapa tahu dengan anggota dia agak sedikit. Misalnya dia mantan copet dengan jadi anggota aliansi Indonesia di Pandu ini yo paling gak berkurang. Oh cuma anggota bukan pengurus. Anggota tidak punya kewenangan apapun. Oke, permintaan itu nanti saya akan sampaikan ke Ibu Ketua Umum. Syukur-syukur ada kelakuan paling gak bukan kelakuan itu ya, kelakuan itu percontohan pembenahan keanggotaan dan keputusan. Adanya beliau setuju kalangannya khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya ngomong seluruh Indonesia memang agak kita satu persatu ya. Kalau beliau berkenan itu tadi berarti ada konsekuensinya termasuk ini kalau di Ketua DPC menyalahgunakan segala macam ya mungkin tidak nunggu SK nya habis mungkin saya akan turun tangan langsung ya kita jangan sampai ada fitnah dulu ada klarifikasi yang mungkin akan di PAW kalau konsekuensi di situ, ya take and give. Terus untuk pakaian nih tentang penanganan kasus. Penanganan kasus banyak kasus langsung ke pusat itu juga ada asbabun nusulnya, asbab akibatnya. Pertama, nanti ini terkait ya, dan nanti biar dikenal DPC juga jangan nyampe ada kantor terus mana. Harus sering aktif, tidak dulu kejadiannya sering orang bawa kasus ke pusat di mana di daerah apalagi di luar Jawa ya kalau ada DPC dia nggak tahu ada DPC bahkan belum tahu ada DPD hanya dia tahu ada DPC aliansi ada alamatnya langsung ke Jakarta seperti itu ya. Nah nanti kalau seandainya pengurus DPC itu aktif, dikenal dan tidak neko-neko orang percaya. Ada lagi juga kasus kenapa dia nggak ngomong di sini. Dia tahu ada DPC tapi dia nggak percaya dengan DPC itu karena kasus cuma untuk tinggu ngerui DOP. Banyak kasus akhirnya saya mereka nggak percaya dengan orang DPC. Saya nggak ngomong Jawa Tengah ini, saya ngomong seluruh Indonesia contoh. Nggak percaya dengan DPC-nya akhirnya langsung ke pusat.
Ya, berarti ada segala sesuatu ada segala habitat. Normatifnya ya DPC dulu, DPC tahu minimal kalau bisa baik pertanyaan maupun kasus. Itu datanya ya, datanya kasus ya. Tentang penanganannya. Balik lagi normatifnya kalau kami secara individu itu sudah saya tahu ya. Aku kan juga di Jawa Tengah ini. Ayo ya, aku di wilayahmu, tapi aku nggak bisa mampir karena jauhnya. Saya di Cilacap mampir ke sini ya di dalam kali ya. Tapi saya telepon saya informasi. Menurut kegiatan minimal ini puluhan itu harus. Puluhan itu wajib yang lulus DPC dan DPD. Tapi kita belum wajib, tidak wajib lapor. Kenapa? Kadang-kadang kita masih tahap investigasi. Tahap investigasi lapor kadang-kadang malah tidak berani bulan data. Tahap investigasi. Kadang-kadang kita juga saat investigasi kalau misalnya, ini saya kenal di pengurus Karanganyar ini. Gue bocah orang sing iki. Jadi kita seringnya kita aja tahap investigasi. Ayo aku ini bicara ini siapa sih sempat jadi berkait. Wah, Allah kami ya kalau nggak ada ya kita jalan sendiri. Tahap investigasi kita belum lapor. Memang tidak ada kewajiban lapor. Itu dulu harus ya. Tahap investigasi. Nah baru saat penanganan. Nah, kemudian saat penanganan normatifnya balik lagi sudah eksekusi lah, kita sudah mulai eksekusi kan terbuka memang seharusnya pemberitahuannya lebih jelas. Jadi, ayo yuk aku ini ada permasalahan ini dan sebenarnya enak kalau kita keluar itu enak. Misalnya saya di Sragen, saya nggak kenal orang Sragen, ada kendala di sana, saya minta tolong ayah sudah habis keluar dulu. Tapi nggak keluar dulu tiba-tiba minta tolong ya, satu kan. Tetap harus ada ini, ada pemberitahuan yang lebih jelas. Ya, kemudian syukur-syukur dilibatkan. Itu yang benar. Tapi memang kadang saya nggak tutup mata ada oknum yang langsung ke sini menangani, nggak mau ketahuan, sengaja nggak mau ketahuan di polisi, nggak tahu. Mau ketahuan gitu, jadi saya akan tutup mata. Nah itu nanti yang di Polda Kerja Ibu Irawati Jalubu saya akan di secara bertahap. Ya itu tadi normatifnya kalau niat kita benar menangani kasus. Cuman kan saya akan tutup mata. Oknum yang maunya bikin itu untuk kepentingan pribadi ya langsung balik. Itu yang sering bikin nama. Nanti misalnya nih, Pak Yo tahu bukan dari pengurus aliansi atau orang aliansi tersebut, tahunya justru dari Polres, tahunya dari Kodim. Pak ini anggota aku aliansi di sini, yang memang oknum itu kita tidak tutup mata dan juga kita benahi. Itu problem terjadi di seluruh Indonesia. Jadi pahamkan sebabnya kenapa begitu. Kadang-kadang ya oknum DPC-nya sing kurang ajar juga. Mau ini heboh ke Jakarta udah ngongkosi, udah ini segala macam, udah ibaratnya justru sudah habis-habisan di tingkat oknum DPC atau oknum DPD. Saya nggak bilang Jawa Tengah loh ya, ini seluruh Indonesia. Kejadian seperti itu. Jadi ibaratnya wis kapok. Kasus ini bawa kasus lagi, ya mau aku nanti lewat DPC digituin lagi, kalau lewat DPD nanti digituin lagi, akhirnya orang pada ke pusat. Nah sambil kita benahi di tingkat DPD dan DPC juga ada kasus ditangani berat. Kenapa saya juga monitor Pak Yo terus, alhamdulillah penanganan kasus ini ya sesuai SOP lah, orang nekak wong. Nanti kasus nekak wong sih di tingkat bawah repot itu. Puas belum jawaban saya Pak? Nah, sudah paham sebagai akibatnya, solusinya iya itu perhatian kita bersama.
Tapi tidak hanya DPP yang dinaik, kalau itu sebenarnya itu sampai perilaku DPP ya, tapi perilaku DPC dan DPC juga harus dinaik. Tujuannya kasus kita laporan, kita ditangani DPC udah habis sekian, kasusnya entah kemana, itu sering terjadi. Saya nggak mau nanti ada laporan seperti itu, terutama di Jawa Tengah. Karena yang ada seperti itu ya, saya kan nggak bayar kan kamu ini nggak usah terangkat. Ada itu hari ini. Tapi setelah melalui investigasi, kalau ada selentingannya jadinya fitnah. Kita evaluasi ya A1 menjadi begitu, gimana itu oleh mana saja. Tadi yang cukup pas juga dan datang segala pakaian yang saya yang lain cukup pas yang dapat ini cukup ya. Dua sebelum saya buka pertanyaan lain masalah ini sudah puas dulu. Yang belum puas saya nggak akan buka pertanyaan baru. SK itu masuk dengan SK, tadi ada SK begitu. SK itu normatifnya DPC dan saya baru semalam saya benar-benar lakukan. Ada mobil berlari, dia teman dekat saya sering ke Jakarta, aku belum tak proses dari pusat langsung sesuk nanti. Saya nggak mau begitu sampai ketemu Pak RC, itu ya. Ini orangnya sudah perjalanan ya, agak jauh Boyolali, ya mungkin nanti saya ikut sesi ini, tapi sesi ini dulu. Hubungan ke saya dekat secara pribadi. Kalau saya nggak ada niat membenahi, terus gue lain situ Pak Wisi pusat. Saya nggak mau begitu. Baru semalam siang ini insya Allah makanya Pak. Nanti juga makanya itu tadi nanti yang lompat-lompat juga saya nggak mau mendahului, tapi saya akan keluhan dan permasalahan ini akan saya lakukan ke Ibu Ketua Umum dan nanti saya akan minta di Jawa Tengah di proteksi khusus lah. Soalnya memang saya kemarin juga ketemu beberapa pengurus DPC termasuk Mas Ari, menurut terus ya DPC ini tutup. Ya, terus nanti Pak Yoyo menutup. Akhirnya niatnya mau bangun aliansi, yang ini ya dimungkinkan penting SK itu tak boleh duit dewe begitu, akhirnya mutung. Yang terjadi seperti itu. Engage tadi hak dan kewajiban saya, permintaan saya akan ke pusat, saya juga punya permintaan ke daerah. Benar-benar untuk misalkan aliansi, nanti di sesi penutup saya kasih tahu gimana cara untuk misalnya tadi saya juga cukup belum ini wis puas. Nah kalau udah puas saya bisa buka lunak-lunak atau pertanyaan selanjutnya. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Salam hormat, salam sejahtera untuk pengurus dari Bapak Syafi'i sebagai jabatan maupun amanah yang ada di DPP Wakil Ketua Umum dari Aliansi Indonesia Pusat dan sebagai pengurus yang untuk kita puja dan puji Bapak Bambang Sartono itu adalah untuk membimbing kita, mengingatkan kita, memberikan kita yang sesuai apa adanya, juga yang kami hormati. Pak Bambang Waluyo itu adalah rekan lama semenjak dulu adalah purna maupun pensiunan yang dari Pengadilan Negeri Demak sampai saat ini juga mengikuti jejak langkah kita yang ada di DPD semenjak saya jadi Ketua DPC Kabupaten Demak sampai mengikuti ke Jakarta sebagai staf khusus juga, dan juga dari DPC Kabupaten Karanganyar beliau juga sangat menghargai dan taat mengikuti aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada di profil maupun dari lembaga Aliansi Indonesia, dan juga tidak lupa kemungkinan yang namanya pakaian itu adalah untuk perubahan dari pengurus DPC Kabupaten Demak yang telah sudah direvisi
dari kepengurusannya untuk Kabupaten Demak. Semua kita muliakan dan kita untuk bedah maupun keluh kesah yang ada di wilayah Jawa Tengah. Secara langsung kita sendiri sebagai Ketua DPD Badan Pengelolaan Aset Negara, juga Ketua Badan Anti Narkoba yang ada di Jawa Tengah, saya banyak ilmu yang dari Bapak almarhum John Lubis yang baru saja kemarin untuk mengenang dalam 100 hari kita memperingati almarhum tersebut dan mengenang dengan meninggalnya. Saya juga mau untuk menimba ilmu banyak yang diarahkan kita sebagai anggota dan maupun sebagai pengurus yang ada di Jawa Tengah. Banyak amanah dan banyak ilmu yang kita serap gitu. Jadi saya terima kasih banyak dengan adanya mungkin pengurus maupun calon pengurus yang ada di wilayah Jawa Tengah. Saya terima kasih juga dengan kedatangan dari Pak Safi'i, dan saya juga terima kasih banyak dari pengurus BPP maupun koordinator yang ada di pusat. Saya dengan sangat hormat, saya dengan sangat senang dengan adanya pengembangan, dengan adanya peningkatan Lembaga Aliansi Indonesia yang dulu dari Ikatan Keluarga Besar Semarang, Semarang, Solo, Surabaya, menuju ke Aliansi Tanas, menuju ke LSM Aliansi Indonesia, dan Lembaga Aliansi Indonesia sampai sekarang ini adalah lembaran tinggi negara, termasuk Lembaga Aliansi Indonesia adalah lembaga rakyat. Kita sebagai kontrol sosial, sebagai untuk pendukung dari pemerintahan pusat sampai tingkat daerah, dan juga mendukung dalam program pemerintah institusi TNI Polri yang sah, bila mana ada penyelewengan, ada untuk menyalahgunakan wewenang ataukah jabatan untuk kita sebagai kontrol sosial, boleh dikatakan harus menindak tegas maupun kita laporkan dari pihak-pihak yang terkait. Jadi kita di Jawa Tengah ini, saya mohon maaf sebagai pimpinan maupun sebagai ketua DPD, banyak yang kita tantangan, rintangan kita banyak, Pak. Jadi saya mohon keluh kisah saya dengan Pak Wakil Ketua, Pak Safi'i, yang datang dari malam dan kemarin juga sudah saya diskusikan, sudah kita bicarakan, Ibu Ketua Umum, Ibu Irawati John Lubis. Dan sangat mendukungnya. Dari Jawa Tengah ini perlu barometer, perlu untuk percontohan. Dengan adanya satu, saya mohon dengan sangat Pak Safi mungkin untuk bisa disambungkan, mungkin bisa untuk laporan kinerja bahwa pandangan adalah untuk investigasi yang ada di Jawa Tengah. Satu yaitu untuk penanganan berkaitan perkara. Kalau memang perkara yang ada di Jawa Tengah mungkin secara intern, secara untuk dalam lingkungan Jawa Tengah itu harus melalui antara yang DPC contoh Karanganyar, kita harus melalui Karanganyar. Misalkan Demak, kita juga harus melalui Demak. Ke Semarang juga ke Semarang, mungkin yang lain-lainnya. Bila mana Pak Wakil maupun Pak Safi, saya mohon dengan sangat, ada orang yang daerah merasa mengaku-ngaku, boleh silakan mengaku, karena saya juga ikut bangga mengaku dan mengibarkan dalam nama lembaga kita adalah lembaga kontrol sosial dan lembaga tinggi negara. Dalam hal tersebut di bidang penelitian aset negara, mau di TNI, Polri maupun dari sampai instansi yang terkait. Gitu. Jadi yang saat ini saya sangat menyayangkan bila mana ada orang daerah yang kira-kira langsung merapatkan ke pusat,
itu konfirmasi itu setelah orang nyampe sana baru konfirmasi saya Pak. Itu satu saya mohon kalau misalnya itu perlu ada nanti pengarahan maupun ada pembekalan yang dari pusat. Karena apa? Bila mana nanti ada perkara yang bisa ditindaklanjuti ataukah tidak bisa ditindaklanjuti, paling tidak kita kan merasa malu membawa teman lembaga kita Pak. Dan mungkin antara ke masing-masing wilayah mungkin dari seluruh Indonesia mungkin hampir sama, karena banyak kita benturan dari antara sama-sama kita satu atap. Jangan sampai penanganan, oh saya sebagai staf khusus, saya sebagai Basus 88, ya. Terus ada Garuda Sakti, mungkin ada yang lain. Kita kan satu atap. Dan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dari kenotarisan dalam payung hukumnya itu tetap jadi satu. Jadi saya mau dengan sangat biar supaya kita itu untuk tertib dalam KTA, tertib administrasi, dalam kerukunan dan kekompakan dalam anggota maupun pengurus dari seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke. Saya mohon begitu ya, karena mungkin dari Pak Bambang Waluyo dan Bapak Mas Anton ini adalah selalu mengikuti kinerja saya. Saya di Jawa Tengah tidak ada yang kira-kira penanganan kita sendiri pribadi, tidak ada. Selalu saya sebagai Ketua DPD Jawa Tengah memegang stempel tersebut, tetap mengetahui dari ketua. Bila mana ada yang mengatasnamakan, bila mana ada yang mengaku sebagai lembaga aliansi tanpa pemberitahuan dengan ketua, berarti itu adalah oknum. Saya tidak bertanggung jawab bila mana ada mempunyai KTA tanpa rekomendasi dari wilayah masing-masing. Saya mohon di stop dulu, karena untuk demi ketertiban dan kenyamanan bagi kita semua dan bagi lembaga aliansi Indonesia. Mungkin saat sementara ini saya nggak panjang lebar, saya tetap menegakkan keadilan dan kebenaran. Tuh, aliansi, yes, Indonesia, ya, rakyat makmur. Terima kasih. Abdul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Terima kasih waktu yang diberikan pada saya juga mewakili Ketua DPD Semarang juga, karena DPD Semarang juga tidak bisa datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Umum Bapak Safi yang sudah hadir di Jalan Lokajaya Perbalan RT 01 RW 1 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Yang saya hormati Bapak Yoyo selaku Ketua DPD Badan Penelitian Nasihat Negara. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu yang sudah hadir di siang hari ini untuk membahas atau membicarakan tanya jawab masalah keluh kesah dari anggota atau pengurus Aliansi Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Yang saya tanyakan yang pertama, satu, itu yang dimaksud dengan ketua khusus itu bagaimana? Terus yang kedua, masalah tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua DPD, juga sudah disinggung oleh Pak Nadino. Ini saya pertegas lagi. Jadi untuk saat ini kan mau ada pembenahan dari DPD Aliansi Indonesia Provinsi Jawa Tengah maupun DPD seluruh Jawa Tengah. Jadi untuk saat ini akan dibenahi oleh Ketua DPD Jawa Tengah Bapak Yoyo Sakiran. Jadi kami minta arahan atau petunjuk dari Bapak Wakil
Ketua Umum Bapak Sapi, karena yang namanya KTA atau yang tadi diutarakan yang sudah mati atau tidak diperpanjang, menurut saya ya sudah tidak berlaku, sudah tidak menjadi anggota atau pengurus dari DPP maupun DPD maupun DPD setempat. Itu untuk ada pertegas tadi. Jadi kalau untuk saat ini ada anggota atau pengurus yang masih pegang KTA, tapi KTA itu sudah tidak berlaku, tidak berpanjang lagi, berarti dia sudah tidak menjadi anggota maupun pengurus. Itu menurut saya. Yang kedua, untuk pembenahan yang ketiga, untuk pembenahan kepengurusan DPD maupun DPD di seluruh Jawa Tengah, itu ya harus betul-betul diperbarui. Seandainya ini kan menurut kacamata saya itu banyak SK atau KTA yang sudah mati. Maka dari itu kami minta pendapat atau minta arahan dari Pak Wakil Ketua Umum Pak Sapi. Yang keempat, kalau tidak yang kelima mungkin, kalau seandainya ada anggota dari DPD maupun dari DPD yang langsung nyelonong ke DPP, menurut saya ya harus, tadi sudah diterangkan oleh Pak Ketua, ya harus dibanding dulu, karena harus ada pengantar dari DPD ke DPD, DPD langsung ke pusat. Itu namanya betul-betul tertib administrasi. Sementara itu yang bisa saya tanyakan, nanti kalau ada kekurangan akan saya sampaikan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang satu status, yang kedua KTA dan SKN sudah mati, yang ketiga pembenahan pengurus Jawa Tengah, yang keempat SK dan KTA kan tadi sudah, ini nggak bicara karena itu sudah dikatakan dari staf khusus, KTN sudah mati dan pembenahan Jawa Tengah terus ya. Oh ya, makanya KTN dan SK sudah mati. Oke, staf khusus dulu ya saya jawab. Jadi staf khusus Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia itu konsep, saya ngomong konsepnya staf khusus itu sebenarnya adalah kepanjangan dari Ketua Umum, harusnya panjangan dari Ketua Umum membantu tugas-tugas Ketua Umum ya. Dan kenapa kita dulu waktu dulu mau staf khusus itu benar-benar pilihan, orang pilihan, jadi orang ahli hukum, seorang pengusaha, kemudian juga purnawirawan TNI atau Polri, ya kapasitasnya kan benar-benar bisa diandalkan ya. Kemudian juga mobilitas yang bersangkutan itu seluruh Indonesia, jadi bisa KTP-nya sama dokter, tapi kan dia sering juga mobilitasnya sampai Papua, sampai Sumatera, itu kan kalau KTA daerah dia terbatas, makanya orang-orang tertentu ini yang kemudian kita, karena saya dulu status saya yang pegang sampai tahun 2018 tidak salah, itu memang benar-benar kita upayakan orang-orang yang kompeten, misalnya pensiunan bintang siji kita taruh jadi anggota saking kita ada staf khusus bidang ini dan mobilitasnya kita intinya dia kepanjangan tangan kita Umum. Makanya ada bidang-bidang staf khusus, misalnya bidang
bidang hukum, karena dia ahli hukum, jadi harusnya membantu untuk ketua umum. Misalnya dia domisili di Demak, karena mobilitasnya dia itu pas di Jepara. Nah, boleh dia tuh misalnya nanti berkunjung ke DPC memberikan saran, juga sebagai konsultan untuk masalah hukum yang ada di Jepara, misalnya harus seperti itu. Staf khusus, saya mau cek loh ini ya. Staf khusus ketua umum bidang hukum, dia ahli hukum, memang harusnya dia membantu ketua umum. Jadi ibaratnya di DPC Demak misalnya kurang paham tentang masalah hukum, harusnya itu staf khusus itu ya. Nah kalau harus ketua umum kan nggak mungkin. Kamu nggak mungkin keliling seluruh Indonesia untuk ajaran tangan ketua umum. Oh masalah hukum baik sebagai nanti konsultan lah, boleh memberi nasihat boleh. Jadi salah satu memang orang-orang pilihan dulunya, sehingga lembaga aliansi Indonesia pengurus di mana staf khusus ini berada atau tidak itu mendapatkan manfaat keberadaan staf khusus. Itu juga ada staf khusus bisa jasa usaha, harusnya dia bisa membantu ketua umum untuk mengembangkan jasa dan usaha di daerah yang bersangkutan, gandengan tangan dengan DPC sebagai konsultan bisa, sebagai partner bisa. Itu satu. Tapi staf khusus tidak punya kewenangan untuk bahasa kita sehari untuk eksekusi. Misalnya dia menemukan masalah ini, dia nggak bisa langsung tidak, itu tetap dia harus dilimpahkan ke pengurus tempat. Jadi semua makanya kadang kenapa beberapa orang kita berikan KTA DPP itu pertimbangannya kapasitas dan mobilitas. Saya KTP, saya aja KTP saya Karanganyar, tapi kalau saya dikasih KTA DPC Karanganyar kan lucu. KTA saya DPP. Banyak orang seperti itu. Pak ya dulu mobilitas sampai Jakarta. Dulu kan makanya kita katakan staf khusus, karena begitu dia keluar dari Jawa Tengah, kalau KTA-nya DPD udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya KTA-nya dulu staf khusus DPD, waktu di Jakarta masih bisa menjalankan tugas. Itu konsep awal, saya bicara konsep awal. Tapi dalam perkembangannya staf khusus akhirnya jadi tempat untuk melakukan perjuangan. Awalnya saya tersinggung sebenarnya kalau dibilang staf khusus perjuangan, karena saya tahu persis konsep staf khusus harusnya seperti ini. Pada prakteknya sekarang ini bagaimana menjadi staf khusus di dalam perjuangan, misalnya ketua DPC udah ini dan mungkin masih suka di aliansi dan sifat almarhum bapak yang ngomong dan ngomongin jadi angkat dari staf khusus. Seperti itu. Nah sekarang pun masih ada staf khusus yang orang-orang memang orang-orang pilihan seperti itu masih ada. Tapi memang sudah minoritas. Kebanyakan staf khusus ya yang sekarang sudah tanda kutip ya jadi ruangan itu tadi. Nah itu bisa membedakan mana staf khusus yang beneran sama staf khusus yang ruangan ya. Pemegang KTA staf khusus yang bikin masalah, bikin isu, apa makan di kepentingan pribadi itu orang ruangan. Tapi staf khusus yang beneran dia akan benar-benar memberikan manfaat untuk keluarga. Dia jadi tempat curhatnya. Ada satu orang contoh yang sampai staf khusus Mas Agus Kurniawan, Mas Intan di Bojonegoro. Semua permasalahan di situ akan mengadunya ke beliau. Itu benar-benar staf khusus. Konsep awal masih ada sampai detik ini. Mayoritas mau dari orang sini karena bapak nggak pernah buang orang ngomong dari staf khusus. Ini kalau ada pemegang KTA staf khusus dia nggak punya kewenangan eksekusi bikin masalah tanggung jawab dia pribadi. Dia saat menangani masalah harus tetap. Ini bukan hanya KTA staf khusus ya, termasuk KTA intelijen investigasi. Dia nggak punya kewenangan untuk eksekusi, ngumpulin data untuk ini, tapi untuk penanganannya eksekusinya dilimpahkan ke pengurus tempat. Boleh ke BTA-nya, boleh ke KDS-nya. Tapi
pengurus divisi Sumbar. Seperti itu. Ini status ini memang status presiden nggak punya kemenangan Pak. Ya masalah tentang tambang itu kemenangan Menteri SDM. Masalah proyek itu kemenangannya Menteri Kementerian PUPR. Tapi status ini sebenarnya ke ketua umum, ke ketua umum memberi masukan-masukan ke daerah itu bisa menjadi memberikan nasihat, bisa menjadi konsultan. Jadi mau sangat disayangkan pada perjalanannya status justru menjadi semacam tempat orang-orang buangan. Sangat disayangkan, akhirnya bikin isu di mana-mana. Akhirnya nama lembaga aliansi Indonesia yang semakin miring di mata masyarakat maupun sahabat-sahabat kita di pemerintahan. Itu satu susu. Yang kedua itu KPA dan SK yang sudah mati ya. Itu sebenarnya sangat sering kita publikasikan. Kita kan aliansi Indonesia kita sering sosialisasi di medsos. KPA yang sudah mati, sekarang sudah mati, sering kita berikan himbauan. Dan yang paling aktif mungkin Pak Yoyo tahu itu Mas Joko yang sering buka itu dibuat KPA sudah mati, kemudian SKN sudah mati segera diurus atau tentang SKN sudah mati. Makanya nanti saya kembalikan, saya juga akan bantu nanti dengan Mas Hakim selaku Ketua Departemen Komunikasi pendataan untuk Jawa Tengah. Pak Yoyo dikasih SKN sing di wilayah ini sudah mati ini. Jadi kan pengurus yang lama kan tinggal ditarik. Kamu masih mau lanjut ya? Kalau nggak lanjut nanti bukan Pak Yoyo punya pengurus baru. Nah, ya, nanti kita data dari kalau Pak Yoyo bisa nyari jalan sendiri nggak masalah, atau dari kita ini Pak Yoyo ambil kamu 3 bulan sebelum habis kita kan beritahuan Pak Yoyo kanannya fasilitas kita ya ini. Nah ini juga nanti kemenangan Pak Yoyo kita nggak ikut campur terlalu dalam ya, misalnya itu bagus pakai ini nanti rencana kita lanjutkan. Itu rencana itu enggak, ini Pak PI reputasinya enggak bagus atau mungkin dia sudah enggak mau lanjut, kita sudah upayakan mencari pengurus baru dengan kemenangannya baru. Ya. Sering kita lagi buat itu. Nanti saya ke Jawa Tengah, saya minta juga Mas Hakim untuk rutin 3 bulan sebelum SK habis ada DPC yang 3 bulan sebelum habis Pak Yoyo sudah tahu. Itu untuk komunikasi itu kan nanti menangani Pak Yoyo. Misalnya mana yang mau habis ini, karenanya kan Desember habis lama ya. November, Desember, Januari. Oh 3 bulan pas. Misalnya ini nggak ada di sini ya, Pak Yoyo karenanya mau habis saya 3 bulan lagi. Coba dia masih lanjut atau enggak gitu. Masih itu bagus ya, Pak Yoyo bilang karenanya jangan dilanjut, soalnya nggak bagus misalnya gitu ya. Udah bayar udah teruskan. Oh itu masih bisa lanjut Pak PI. Jelas Pak. Misalnya aku belum kenal ya, ini contoh. Jadi maksudnya kita himbauan melalui medsos itu Joko yang paling rajin. Bahkan secara khusus dibantu Joko publikasi. Nanti bulannya Mas Joko, dengan Mas Joko juga banyak juga. Mas Hakim dan saya juga akan bantu di publikasinya. Itu tentang SK dan pengurus yang KPA dan SK pengurus yang sudah mati. Kalau sudah mati tidak berlaku lagi Pak. Bahkan bahwa SIM sudah mati ada rahasia resmi untuk anak bilang Pak SIM sudah mati ya memang punya tapi sudah mati nanti uangnya sudah habis. Jadi kalau dia bikin ini dia sebenarnya sudah tidak berhak mengatasnamakan lembaga aliansi Indonesia. Cuma karena saking cintanya dengan lembaga aliansi Indonesia, mungkin belum punya dana, mungkin belum sempat, dia belum cukup ya. Tinggal pendekatan aja. Misalnya Pak Bambang tahu sana ada itu punya KTA Indonesia sudah mati banyak. Mereka dalam orang bertanya
beban sekolah, bayaran sekolah, terus nanti 2 bulan lagi kasih toleransi. Langsung dijasih juga kalau toleransi Indonesia. Jadi pengurus juga punya tanggung jawab. Misalnya aku kan jadi Pak ke Iqbal dan Loro, ya itu kan kita ada toleransi seperti itu. Itu sebenarnya seluruh daerah, kalau pusat kan nggak tahu. Di Demak ini KTA-nya misalnya pengajarnya yang tahu kan Pak Yoyo sama Pak Kaya. Di Lawu sana kalau ada KTA yang sudah mati kan nggak tahu Pak Bio. Nah itu maksudnya dikasih tahu di komunikasi telepon WA atau di parani. Kok KTA-mu rata orang pancen ini apa? Nah misalnya sudah mulai ngaji Pak Yoyo sudah nih apa? Masih seneng ngaji masih Pak, tapi aku ini habis bayaran sekolah untuk anak, aku belum bisa berpanjang itu katanya. Yang seperti itu jangan langsung dijudge bukan toleransi. Tapi yang mati ada 2 kelakuan. Yang nggak mau komunikasi sama sekali ya wes. Contohnya, ya orang nggak mau panjang KTA itu banyak. Kalau dulu waktu pengurus belum sebanyak ini tahun 2015 di sana, kalian juga tahu. Orang mau terpanjang itu bingung lewat mana nggak tahu. Kalau sekarang udah banyak ini nggak ada dalih, karenanya ada Pak Gito. Dia itu masih yang lompat-lompat, tapi sebenarnya sekarang udah nggak ada dalih lagi. Kecuali kalau pengurus DPC setempat memang maaf ya, brengsek itu baru kita akan berapa akomodasi. Tapi kalau pengurus itu aktif terus memang tidak punya dosa apa-apa ya tetap harus melalui itu ya harus tetap melalui itu. Tapi kan tadi saya ceritakan ada sebab akibatnya. Nah kalau ada lompat itu kebijakan, jadi kebijakan itu di situasi darurat tidak boleh jadi kebiasaan. Kebijakan sebenarnya kesalahan loh Pak. Sampai ini contoh sederhana aja, kita naik motor nggak pakai helm. Ya, itu kan harusnya ditilang, tapi karena sesuatu ada kebijakan Pak Polisi dibolehkan kebijakan. Tapi kalau tiap hari itu nggak boleh. Situasi tertentu, Pak saya nggak pakai helm karena ini sakit atau sakit kan dari kebijakan dari polisi. Tapi kalau besok begitu lagi berarti harus ditilang. Kebijakan itu situasi darurat, situasi tertentu tidak boleh menjadikan kebiasaan. Nanti asal DPC-nya kalau dibilang bagus benar itu relatif, selama DPC-nya itu masih aktif dan aktif itu lah. Tapi komunikasi ke pusat ada, laporan tidak ada, kita akan protes. Ada juga ini DPC yang dihubungi nomornya nggak bisa, kita cari kantornya nggak punya, ya kayak gitu itu kita mulai kasih lompat langsung. Jangan salah, DPC bahkan DPD pun ada nggak punya kantor. Begitu kita nunggu DPD-nya nggak bisa kan? Orang nggak kalau dihubungi nggak bisa, nomor HP-nya udah ganti segala macam. Ya akhirnya kita akomodasi langsung ke pusat. Tapi situasi seperti itu. Kalau Jawa Tengah karenanya kan ada Pak Gino sudah jelas. HP-nya ada, kantornya ada, DPD-nya ada sini rumah rakyat di Semarang Kota, ada sekretariat. Kalau itu dilompati sebenarnya kecamatan. Ya, kamu saya nggak tahu, nggak kenal DPD, kamu yang nggak gaul. Kalau dulu iya, 2015 ke sana tidak. DPD-nya di mana nggak jelas. Tapi nggak ada alasan untuk lompat sebenarnya. Semuanya situasi tertentu aja kebijakan. Itu satu lagi pembenahan pengurus ya. Pembenahan pengurus itu ya sebenarnya itu kewenangan penuh Pak Yoyo untuk membenahi internal. Tapi kalau saran saya ini pengurus ini saya nah sedikit aja yang penting gelapnya bergaya dan memahami aliansi, bahwa aliansi ini bukan untuk buat duit dalam arti semata-mata ya. Memang kita munafik lah kalau kita tidak ada kepentingan itu, tapi jangan caranya dengan cara yang di sini untuk ngamen. Ini banyakan pengurus malah kayak susah motornya. Ya.
sedikit solid, tahu bahwa cara kita mencari nafkah di lembaga itu bukan cara koyo berarti ngamen kalau ini ngomongnya bukan seperti itu. Nah, termasuk yang tadi singgung soal kooperasi. Kooperasi itu ini sambil diskusi yang panjang sekalian ya. Kemarin saya ngobrol Mas Awi juga, Pak Ketui ilmunya bukan berbuat bukan berjajar kok bisa berangkat dua. Hanya ilmu bapak yang diturunkan disampaikan sudah sangat banyak, sangat banyak dan luas. Cuman satu, penangkapan orang itu beda-beda, pemahaman itu beda, dan pelaksanaan belum. Contoh saya dengar Pak Ketua ilmunya sampaikan 100 ilmu bidang ini, saya bisa nangkep 5. Saya mungkin bisa nangkep 5, 10 kan, dia lebih lama, dia lebih sendiri dari saya di aliansi. Saya bisa nangkep 10 ilmu, si Pak itu nangkep lagi, beda-beda gitu kan. Saya lebih nangkep, saya menyampaikan Pak Ketua ilmu tentang ini, saya lebih bisa nangkep ilmu Pak Ketua tentang ini. Itu sebenarnya kalau masing-masing ini saya nangkep ini, Pak ya nangkep ini, nanti di BW Pak Buten nangkep ini, Pak Bustanom nangkep ini dan lain-lain. Jadi kalau jadikan satu jadi kekuatan, jadi ilmunya Pak Ketua. Ya. Dan dari pelaksanaan, saya sangat ini dari kooperasi dan dengan Pak Yoyo dengan saya nggak tahu ada hubungan lembaga lain juga. Tapi karena satu tempat saya anggap ada hubungannya. Dulu itu Pak Ketum sering sarankan begini, ketua, terutama ketua GPD dan GPC, musim ekonomi itu seperti apa? Minimal dia tidak mencari nafkah semata-mata di lembaga. Karena kalau memang orang yang sehariannya ngelak ini lalu cekelan jadi ketua yang kiri tinggu lembaga tinggu ngamen belum pernah ada. Itu biasanya lama kan begitu. Saya pasti pernah dengar kantormu ini sebelahnya bikin counter HP, bikin cuci mobil atau motor sering kan. Itu maksudnya itu untuk nopang ekonominya lembaga. Jadi menangani permasalahan itu gagal. Ada untuk operasional ya dari cuci mobil ya. Dengan beliau bahasa sederhana itu bikin counter. Nah, saya udah bikin itu anggap itu untuk numpang lembaga meskipun kenyataannya saya nggak tahu. Ya, tahun 2014 atau 2015 saya nggak salah itu sudah diberikan operasi. Ya, kan karena kurangnya penangkapan, karena kurang pelaksanaan belum jalan. Itu pun masih tahun 2020 kemarin ada rapat khusus itu kan untuk operasi lagi. Di samping itu Bapak diberikan PT sudah lama tapi juga lagi dari Wiragilan Indonesia termasuk yang menaungi media Indonesia PT Wiragilan Indonesia itu sebenarnya juga ilmu Bapak itu loh numpang di lembaga perlu ada usaha. Berarti kalau nanti itu ada nanti ini ada punya usahanya DPD ya 3% untuk operasional DPD. Jadi orang yang kesini orang yang ngantor hari-hari ngerokok mangane transportnya bukan dari kantongnya ketua, dari usaha itu. Nanti juga Pak Dino nanti kita akan ngobrol lebih lanjut operasinya nanti berarti diintegrasikan dengan lembaga. Nah jadi penumpang jadi nangani kasus kita tuh nggak punya itu serius nggak duitnya kalau tinggi sana melalui BOP banyak duit kan tangan ya itu urusan katanya kan begitu kalau nggak punya. Nah saya nangkap ilmu dari situ Pak yang nangkap ilmu dari yang lain lagi semua ilmu Pak itu juga di ekonomi dan sebagainya nangkapnya beda-beda. Nah, ini bantu memang DPD ya paling nggak. Kalau itu kan saya yakin masih pribadi Pak Yoyo. Nanti badan usaha yang miliknya DPD Jawa Tengah. Ya, Pak, contoh Pak, contohnya contoh kan sederhana Pak.
Nah, teman nggak pernah ngomong dulu. Soal kontrol HP, soal cuci motor untuk cuci lembaga. Ya kita harus kembangkan, kalau nggak mungkin kita cuci motor di rumah pas-pasan. Tapi intinya dibina badan usaha untuk membangun kehidupan lembaga. Itu salah satu. Yang kedua yang sudah sampaikan Ibu ya, bisa nanti kita akan lebih dari kemitraan. Ada yang bisa nih, moto itu langkah tugas kita. Itu yang stop dan cegah, kami lihat korupsi nepotisme, terorisme dan narkoba untuk menyelamatkan negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu langkah besar tugas kita. Moto itu. Jadi kalau ini dibaca, saya sini nggak moto aja. Ada belakang. Belakang ada ya. Nanti itu langkah tugas besar kita. Ya. Nah dalam pelaksanaannya ada namanya visi dan misi. Visi kita adalah mendukung pemerintahan yang sah, mendukung program-program pemerintah siapapun pemerintahnya. Ya. Mendukung program-program pemerintah. Visi. Kemudian ada misi, adalah mencermati, menyikapi dan mengawal kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Apabila oknum yang menyalahgunakan jabatan wewenang, itu akan ditindak. Ya. Tapi kebanyakan orang lupa. Begitu punya KTA di Indonesia, mau coba dipelajari visi entah mana langsung misi. Begitu punya KTA di Indonesia langsung nabrak orang menyikapi nanti. Dia tidak berangkat dari moto dulu, pelajari kerangkanya, visinya sudah dilaksanakan belum. Ketemu kepala desa langsung diubah, langsung jalankan misinya. Tadinya urut kan, kerangka bisa menjalankan visi dulu, kerjasama dengan kepala desa itu, kerjasama dalam arti negatif ya, termasuk dengan perusahaan. Kalau kita nyari di Indonesia ini baik pemerintahan maupun perusahaan yang 100% bersih, itu nyari mustahil. Pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan ini bagaimana kita nggak bisa opera. Tapi kita dampingi, kita bantu untuk perbaikan. Nah, seandainya kita dapat sesuatu dari situ kan enak Pak. Biar untuk dari faktor biaya pendampingan, konsultasi kan gagah itu duit. Sampai tuh kalau dikai perusahaan iya, saya selaku konsultan. Karena saya konsultan di perusahaan itu. Konsultan misalnya masalah tenaga kerjaan, masalah AMDAL dan lain-lain. Seandainya kita dapat sesuatu di pangan enak, negatif enak, gak dipamerke ya gagah. Tapi itu duitnya koprak-koprak, terus kena OTT lah itu. Jadi moto, visi, misi coba urut dulu. Langsung misi, nyikapi kemana-mana. Iya. Banyak kita begitu punya KTA langsung jalankan misi. Motonya nggak dipelajari, visinya dijalankan pun ya. Menurut kenapa? Misalnya saya udah kenal Pak Lurah, sudah ini mendukung. Ada masalah sedikit yang tidak datang, nggak usah main ini ulang leher cukup. Pak Lurah buat kayak buat dibenahin, enak ngomongnya enak. Pak Kapolsek atau masalah begini, buat jangan diterusin. Ngomongin, oh ya. Sambil jalan gini, kalau langsung misi ya urat leher gitu. Kalau udah sampai harga diri pihak pemerintah tersinggung, masalah harga diri udah nggak lagi soal bersalah. Harga diri, aku juga lagi uang, akhirnya harga diri akhirnya jadi benturan. Itu apa mereka? Berarti kewenangan pengurus kalau soal bagaimananya kewenangan penuh. Ayo. Sehingga saya benar-benar kompeten. Tapi saya tambahin sedikit Pak. Seandainya tadi ada anggota atau
Nah, dari awal sudah saya sampaikan dari menanggapi Pak Gino. Saya kan serahkan itu ajudan di ketua umum yang datang Jawa Tengah. Tapi saya juga punya permintaan. Ya, jadi misalnya Pak Gino lah, Pak Gino di KTA pelanggarannya, pusat saya pulang lagi Pak Gino dulu, dulu. Tapi kalau dia punya gunakan, nanti masih ada di DAW. Misalnya seperti itu. Makanya saya lagi ke awal, nanti Jawa Tengah ya. Saya akan coba maju ke umum, mudah-mudahan disetujui sebagai percontohan. Benar. KTA nggak boleh lompat langsung. Ya, kan mengantar dari DPT ya. Paling nggak nanti ada mekanisme kalau pengantar yang anggotanya di sana juga ada kota. Paling nggak nanti ada tembusan. Ya. Kalau itu tadi makanya oke, permintaan Pak Gino untuk KTA tidak boleh lompat, nanti saya ajukan. Saat yang di saya juga punya permintaan. Kalau ada punya wewenang, saya sendiri yang turun tangan. Jadi TNG, karena begitu saya maju ini ke pusat, saya kan ketahuan menotasi saya. Ibu Ira Sujiwo ini pakai silakan. Tapi ternyata di kalangannya kan beladul, izin semua saya. Banyak. Intinya bahwa yang harusnya tahu tentang anggota yang mati itu DPC. Ya. Sebenarnya ini sudah dari 2015. Kebetulan dulu juga sama Pak Ira. Kita mau rancang ke KPA itu komputerisasi. Karena berbagai macam masalah belum terlaksana dan saat ini sedang saya dan Ketua Departemen Nyetom yang kebetulan anak kandung saya sendiri, Amin, sedang merancang sistem KTA itu komputerisasi. Jadi kalau manual misalnya Pak Bambang dibagi dari KTA BPAM, saya lewatnya dari KTA Basus. Minggu depan bikin KTA BPAM, sistem nggak bisa deteksi karena manual. Nanti ke depan kita sebagai tanya seperti itu. Pak Bambang udah punya KTA BPAM, besok lagi kasih. Ini masih KTA BPAM gimana urusannya? Nggak boleh KTA Google. Sama-sama lembaga industri KTA cuma satu. Kecuali KTA dekat ya. Ini sudah kita sejak ini programnya Ibu Ira juga. Dari 2012 saya dan Mbak Ira saat itu masih belum bendara umum malah baru aktif ya dari Indonesia kita sudah punya rancangan seperti itu, tapi karena satu dan lain hal belum bisa terapkan. Nah sekarang beliau jadi ketua umum itu bukan misalnya Pak Gino ketua divisi kampanye nanti ketua besok dari KTA Basus itu sistem sudah tahu tapi nggak bisa. Kita sudah bikin masalah kita sudah identifikasi masalah dan sudah bikin solusinya. Nah itu teman-teman itu tambahan intuisi kalau permasalahan itu ada sehingga nanti program yang sedang kita di DPP sudah kita rancang itu bisa dipercepat. Bagaimana clear? Jadi kalau saya ngomong ke Mbak Ira, Mbak ada masalah gini, tapi saya nggak punya itu. Ini kan direkam nanti, benar-benar pengurus yang menyampaikan, tapi saya kan nggak mengadakan. Clear dari bawah. Namun, dengan Pak Bambang satunya. Terima kasih Pak Wakil Ketua Umum, Pak Ketua DPP Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi segalanya yang kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul di acara sambung rasa dan istilahnya zaman dulu terkenal antara petinggi-petinggi di pemerintahan dan masyarakat, tapi tidak ada
Ya kita juga menyambung karena intinya menyambungkan apa yang disampaikan oleh teman-teman pengurus DPD, DPD kepada perwakilan wakil ketua dan pengurus DPD. Yang pertama, Pak Wakil Ketua Umum, saya memperkenalkan diri seperti yang telah disampaikan Pak Ketua, Pak Yogawiran, bahwa saya termasuk belum sah karena belum tadi mudah-mudahan bisa istiqomah nanti bisa bergabung di LAI Jawa Tengah. Jadi saya mengapresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan siang hari ini dengan ide kita melakukan kegiatan sambung rasa atau tadi disebutkan pengurus daerah, provinsi dan pusat. Harapan ke depan ini bisa menjadi semacam kegiatan rutin, jadi bisa diagendakan. Jadi nanti oleh DPP periode tertentu entah 3 bulan atau 6 bulan sekali ada perwakilan dari DPP yang di departemen itu bisa anda secara ke daerah untuk memberikan pembekalan terhadap persoalan perkembangan terkini di bidang tertentu yang menjadi atensi pergerakan dari lembaga aliansi kita Indonesia. Ketika juga bulan nanti di daerah, jadi ini menjadi rintisan yang baik Pak Ketua. Jadi kita nanti bisa kita dorong untuk bisa diadakan di masing-masing daerah. Oleh perwakilan Korwil itu sudah untuk daerah, Pak Ketua pengurus daerah provinsi kita ke daerah. Jadi tidak daerah yang diundang, tapi kita mencoba sepanjang sama Pak Wakil Ketua. Jadi saya memang sebelumnya hanya mendengar lembaga ini sepintas-pintas. Jadi baik dari pemberitaan di media, saya mulai intent ketika saya digandeng oleh teman di Patsus. Jadi kita diajak untuk kebetulan saya aktivitas saya di media diminta untuk liputan suatu kasus masalah eksekusi tanah yang kebetulan masyarakatnya itu diadvokasi oleh teman-teman lain. Ya, karena itu hampir sama perjuangan yang dari aliansi hampir sama dengan komitmen dari media, jadi selalu membela warga masyarakat yang dalam posisi tidak diuntungkan. Jadi sempat kami kawal dengan pemberitaan yang intensif dan cukup keras, sehingga itu menjadi perhatian publik, dan meskipun hasil akhir belum berpihak kepada warga masyarakat yang kita bela, yang kita dukung, tapi minimal perjuangan sudah dicatat bahwa aliansi melakukan advokasi yang benar untuk membela masyarakat yang tidak beruntung. Sejak dari itulah saya mengapresiasi dan melihat bahwa sebenarnya inilah yang harus kita dampingi dari setelah intens, kemudian sering ketemu dengan teman-teman di DPD LAI, akhirnya ya kalau toh misalnya saya bisa berkontribusi, artinya bisa membantu DPD LAI Jawa Tengah, kenapa tidak? Pada dasarnya sama-sama kita punya tujuan untuk mengerti. Mungkin saya sudah cukup lama di media dengan kiprah saya di media, barangkali bisa juga kita keluarkan kepada teman-teman di LAI. Kebetulan saya juga oleh Pak Yoyo diberi kesempatan untuk bisa
berancang sama ke kelompok pusat. Bagi saya ini suatu pengalaman pertama dan pembelajaran yang bagus untuk saya bisa mengenal lebih dekat dari lembaga rumah rakyat LAI itu. Kebetulan juga bisa diskusi sama Pak Sekretaris Umum, jadi saya juga mendapat arahan-arahan atau pengarahan tentang perjuangan sejak berdirinya LAI ini sampai perkembangan berdirinya. Barangkali ini bisa menjadi masukan Pak Wakil Ketua, nanti bisa disampaikan kepada Ketua Umum. Jadi saya melihat ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan mungkin akan dilakukannya penyegaran atau pembenahan pengurus IPT di Jawa Tengah, baik di provinsi maupun di tingkat provinsi. Selama ini saya melihat bahwa di organisasi LAI ini ada hal-hal yang mungkin belum maksimal dijalankan. Jadi mumpung masih hangat-hangatnya semangat yang mau kita bangun, kita mengikuti di pusat juga terjadi reformasi, terjadi alih kepemimpinan estafet, sehingga kita bersama-sama bisa memulai semangat baru. Jadi ada 3 hal yang kami lihat ini urgen untuk kita lakukan, karena saya melihat ini yang paling depan yang selama ini menjadi wajah LAI. Jadi satu masalah advokasi. Jadi ini yang sering istilahnya menjadi andalan dari perjuangan LAI, karena sepak terjang bidang ini langsung bisa dilihat kiprahnya oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Jadi mau tidak mau ini harus menjadi kekuatan yang bisa memiliki daya jual tinggi, sehingga masing-masing daerah baik di provinsi maupun di daerah ini harus mendapat penanganan yang lebih intensif. Jadi jangan sampai istilahnya LAI sudah turun tapi hasilnya mengecewakan karena tidak mampuan SDM untuk melakukan advokasi itu. Jadi ini yang mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi masukan untuk DPD dan untuk diteruskan ke DPP menjadi arahan ini. Yang kedua adalah masalah sekretariat. Jadi saya melihat ini ke depan juga sangat urgen untuk segera menyesuaikan. Jadi mohon maaf, carut marutnya tata administrasi, pengelolaan dan sebagainya, tidak tertibnya administrasi dan sebagainya, terjadi ekses-ekses yang lain karena di sekretariat dari IPT provinsi maupun di DPC ini belum tertata dengan baik. Jadi yang menggawangi atau mengelola di bidang ini itu masih belum terlihat. Jadi masih hanya Pak Ketua saja yang terlihat istilahnya melakukan action, sementara yang lain belum kelihatan untuk melakukan tupoksi. Jadi ini yang saya juga beri masukan kepada Pak Yoyo, baik menyesuaikan, memodernisasi sistem di sekretariat seperti yang dilakukan di sekolah, sehingga ini bisa online. Jadi apa nanti yang ada di daerah-daerah ini juga terekam bagus dengan sistem online yang dimiliki di provinsi, yang online juga ke pusat. Jadi kita bisa mengetahui klik dari pusat di provinsi dan di daerah itu semuanya sudah bisa dilihat. Apalagi eranya sekarang sudah era digital kayak begini, sudah tidak lagi ada kesulitan di bidang itu. Yang kedua, fungsinya juga di sekretariat ini menjadi rohnya organisasi.
Karena diskrater inilah yang akan menyusun program kerja. Jadi selama 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan ini harus dibuat program kerja apa yang mau dilakukan. Jadi bidang-bidang yang selama ini menjadi perjuangan dari LHI. Jadi ini yang tidak saya lihat selama saya istilahnya mengamati kinerja dari teman-teman di DPD maupun di DPD. Jadi kalau tanya apa yang menjadi program kerja teman-teman selama 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, ada persoalan apa? Nah, ini karena penting dilakukan sebagai sarana untuk kita mengevaluasi pengurusan teman-teman di DPC atau DPD sendiri jalan apa enggak. Jadi organisasi tanpa membuat program kerja, ya apa sama artinya dengan kegiatan-kegiatan yang apalagi LHI sebesar lembaga ini tentunya itu juga menjadi hal yang perlu serius untuk dilakukan. Kalau kita melihat program kerja apa itu dari visi-visi banyak hal yang harus kita lakukan, meskipun tidak bisa semuanya kita lakukan, minimal ada yang menjadi unggulan-unggulan dari LHI yang ini bisa menjadi barometer atau menjadi parameter kerja yang bisa diapresiasi oleh masyarakat. Terlebih dengan harapan dengan arahan Ketua Umum bahwa aliansi akan melakukan banyak pembicaraan, tentunya ini menjadi ruang yang lebih lebar yang ini bisa menjadi nanti pemantau pengajaman program-program kerja. Kemudian sektor yang ketiga, bidang yang ketiga yang tidak kalah penting, tadi sudah sepintas disinggung dan ini juga menjadi nafas dari kegiatan organisasi kita adalah di bidang ekonomi. Terkait ini bidang kesejahteraan. Dan alhamdulillah kita bersyukur sebenarnya infonya untuk membenahi bidang ekonomi ini sudah dirintis oleh almarhum Pak Ketua Umum dengan pendirian koperasi. Makanya sangat linier. Jadi kalau berbarengan dengan pembenahan di DPD dan di DPC, bidang koperasi ini menjadi salah satu pilihan untuk bisa kita lakukan bersamaan, karena ini menjadi penopang apalagi tadi disebutkan bahwa kegiatan organisasi tidak mungkin hanya dibiayai oleh kantong Pak Ketua atau pengurus yang lain saja, harus ditopang dengan kegiatan-kegiatan kreatif yang itu bisa menjadi pendukung itu. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan bidang ekonomi ini, masing-masing apalagi Pak Ketua ini sepak terbangnya sudah luar biasa, banyak temannya yang ini akhirnya bisa menjadi salah satu akses untuk masuk kita untuk bekerjasama. Yang perlu juga saya sampaikan ke Pak Wakil Ketua, jadi terkait dengan bidang advokasi ini dengan penanganan kasus-kasus yang di daerah, selama ini kami melihat masih ditangani secara sporadis, artinya masing-masing itu. Ke depan memang perlu dilakukan sinergisasi. Jadi DPD sama DPD dengan DPP supaya bisa melakukan pengajian masalah-masalah yang terjadi di daerah, supaya bisa tertangani dengan baik. Jadi saya kira sementara itu dulu masukan-masukan saya, Pak Wakil Ketua dan Pak Ketua DPD Jawa Tengah, nantinya bisa kita lakukan mapping mana prioritas yang harus kita lakukan. Kemudian kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Bambang. Jadi matur nuwun untuk masukannya dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ke dalam keluarga besar Lembaga Anansi Indonesia. Sudah resmi atau belum saya nggak mikir, yang penting sudah saya anggap keluarga besar Lembaga Anansi Indonesia. Nah, termasuk nanti dalam program kerja, nah, itu saya yakin itu jadi concernnya semua pengurus dari pusat maupun daerah sampai ke tingkat cabang. Tapi memang tadi seperti untuk mikir program, untuk mikir itu selama ini memang nggak proper. Misalnya kalau Pak Yoyo mau mikir program sudah dipusingin dengan oknum-oknum yang bikin ulang, akhirnya waktu tercurah untuk mikir itu wis ngeluh, mikir program ya kalau masih punya energi, masih punya penopang ekonomi, masih jalan terus. Yang masih butuh wis kelompok ini banyak yang butuh, itu nggak bisa dipungkiri. Makanya memang pembenahan itu menyeluruh. Ini bagaimana Pak Yoyo ini harus, dan BBC memang harus ada proteksi khusus, ada timeline lah. Jadi misalnya BBC karena saya anggap baru berdiri hari ini, selama jangka waktu 3 bulan, jadi jangan sampai ada kita proteksi. Jadi kan ibaratnya orang ngadep melaku, mereka diganggu dari berbagai permasalahan, pikirannya misalnya ini, itu merata terjadi di hampir seluruh Indonesia. Nanti saya akan usulkan untuk Jawa Tengah ada proteksi khusus. Tadi baru ya kemarin ya Mas Awi juga, saya berbelakang Mas Awi ketua desa Wakil Mutung, karena dari DPC ABAC langsung ke DPC Mutung. Kita sedang memilih kebenaran dan begitu dia akan Mutung ya, karena saya tahu beliau semangatnya tinggi, loyalitasnya dan dikatakannya insya Allah masih akan terus. Tapi itu nggak boleh dibiarkan. Baru satu yang ketemu saya langsung ngomong Mutung ini kan sisi Mutung. Saya itu lama-lama Mutung. Ya, memang dulu saya sudah cerita panjang lebar tentang Nasdaq Akibat, itu dianggap pembenaran boleh, dianggap ini boleh, memang kita kontinuitas bersama. Nah, kalau sudah tenang, ketua dan pengurus juga enak mikir program kerja. Saya bilang itu orang kober bikin program. Nah, orang kober, wes mikirin di telepon bongkar sama pusat. Iya, anggota aliansi kadang ini, nah udah mumpet ya. Kemudian ini pengurus ini waris anyel mumpet, akhirnya butuh bukan program kerja. Apa yang harus ngomong dari kita satu penting itu lupa. Itu tadi. Ya, saya Kapolri, begitu ada Kapolri, ada Menteri baru, ada 100 hari program kerja, 100 hari. Belum 100 hari sudah pusing masalah banyak anggota siluman. Nah, itu memang concern kita bersama, dan saya akan secara khusus minta ketua umum Jawa Tengah diproteksi. Tapi dari TNG pada ada kewajiban, begitu diproteksi harus terus saya nanti. Kalau sampai nanti tidak terwujud, yang malu kan saya. Saya ngerti itu memang problem jatuh. Kita melihatnya, kalau kita ngerti orang lain gampang, aku ngerti kaya gampang. Tapi yang paling sulit itu saya ngerti diri saya sendiri. Jadi saya sebagai seorang wali ketua umum, saya mengerti lembaga saya sendiri itu. Tapi harus dilakukan. Tujuannya bukan untuk bikin hubungan. Dan memang itu harus, dan sejalan, alhamdulillah sejalan dengan program kerjanya Ibu Ketua Umum Ibu Wirawati Jemubis. Nah, ini tentang pendampingan hukum, tentang advokasi, tentang penanganan kasus ya. Itu sebenarnya Bapak Ketua Umum sudah lama membuat SOP tentang penanganan kasus. Saya tidak tahu persis SOP dari pusat ini seberapa jauh sudah merembes ke daerah.
saya belum tahu persis. Tapi jangan di daerah, di DPP saja belum merembes. Jadi SOP almarhum itu belum sepenuhnya dijalankan. Jadi kalau penanganan kasus kan ini, kalau menyangkut tanah lah misalnya kan, dia ada SOP khusus. Terus yang bilang ada TLT tentang lokasi tanah. Itu benar-benar diketahui. Kemudian ada dia di RT RW mana, kronologis riwayat tanah diketahui. Dokumen-dokumennya diteliti, bisa nyambung atau enggak. Baru setelah ini, baru kuasa itu nomor 7 di aliansi ya. Surat kuasa itu nomor 7 lah. Tapi pada prakteknya, begitu dengar ini, ada ini langsung kuasa. Dengan kuasa, ya sudah mulai. Ya kalau sudah puasa mungkin sudah puasa mungkin sudah minta BOP, ternyata kasusnya ruwet. Nah makanya nanti SOP yang sudah tentang penanganan kasus yang sudah dulu sering dirancang almarhum Ketua Umum, kita usulkan ke Ibu Ira Partai Demokrasi itu jadi standar untuk seluruh Indonesia. Tapi orang yang tidak ingin itu ditulis ya sama aja, kita semua baca ini belum paham. Harus ada sertai sebagai penanganan kasus. Almarhum udah mikir banyak. Ya maaf yang Pak Sawi bilang itu ketua umum sudah sangat banyak itu, cuma dia nangkep aja. Karena terlalu luas dan pintarnya beliau, kita yang nangkep belahom ini akhirnya ada nggak paham. Setuju bahwa penanganan kasus memang nanti dimulai di jalanan, perlu didampingi. Dan Mas Bambang, saya ucapkan selamat datang di Lembaga Indonesia, Aliansi Indonesia, dan jangan dilepas yang di luar. Misalnya media jangan lepas, tetap itu. Dan kebetulan di Jawa Tengah sudah ada kepala perwakilan PDAN Indonesia yang juga sekaligus ketua PDAN DPC Sragen, Mas Eko Ali. Kebetulan sangat dekat juga dengan Pak Ketua. Nanti media bisa langsung koordinasi dengan Mas Ali. Langsung saja boleh melalui. Kalau melalui Pak Yan malah bukan orang media. Saya sarankan langsung ke Mas Ali. Yang penting kalau nuwun dulu ya. Pak Yan bukan orang media, itu malah mumet ya. Pak Yan ngerti ini diwawancarai, diliput, menjadi media. Ini rancang bagaimana media yang akan ngutip. Itu ranahnya Mas Ali. Ya, makanya nanti apa pembicaraan ini kan direkam. Kalau saya nggak direkam, saya ngomong satu persatu pasti ada yang lewat. Nanti soal operasi yang saya sampaikan, kita bagaimana bisa support dan support nanti itu kewajibannya. Ini itu. Jadi kalau memang itu bisa diterapkan dan bisa jadikan contoh khusus Jawa Tengah, ya nanti saya ingin ayo IPCKI itu karena nyari mosok misalnya ini mosok cuma iso, yang beda karena beda kabupaten, beda kota itu beda ininya istilahnya komoditinya beda. Yang Sragen komoditi kita dengan lupa bisa cuma nggak ngerti. Ciporo ya akan kayu piran, ya basahnya gorong ya jati misalnya begitu. Masih beda tapi semangatnya gitu. Seperti yang disampaikan itu ada aktivitas ekonomi berupa kegiatan masyarakat. Jadi pengurus sesuai misalnya tamu ini Pak Yoyo ini Bu ini mau bandar kamu pribadi bagian saya ini ya apa saya ini udah terusan apa aku udah bilang sosial terus-terusan dari sosial ini ilmunya waktu udah banyak dan kita nyari duit. Kalau itu udah jalan kasus benar-benar kita sosial. Saya ini mau kan duit kan kasus kita mau tangani kalau ada DP-nya iya. Ya kan? Kalau kita punya kas, ya yang jalan di sini tangani pakai kas. Misalnya
misalnya itu berhasil ada ucapan terima kasih tapi dimangani juga enak. Jadi matur nuwun Mas Bambang, tolong dibantu. Ini kalau di lembaga itu dibilang bawahan saya, tapi kalau untuk urusan aliansi ini senior saya. Udah itu Bapak dari tahun 90, saya baru 2011. Matur nuwun. Jadi ada apa lagi nih yang mau sampaikan? Pokoknya nanti saya juga kayaknya satu-satu apa yang tadi kita bicarakan, tapi saya akan review, saya akan sampaikan langsung dari Ketua Umum, mudah-mudahan disetujui dan disetujui nanti termasuk karangannya nanti saya turun Pak Yoyo dan turun langsung minta itu ke Jawa Tengah dan sebagainya. Intinya saya Ketua Umum almarhum lahir dan besar di Jawa Tengah. Wakil Ketua Umumnya juga lahir dan besar di Jawa Tengah, asli Solo. Ketua Umum Kabupaten Semarang. Ketua Umum sekarang yang masih Jawa Tengah, keturunan Jawa Tengah. Jawa Tengah sampai maju ke Banten. Ya, ada beberapa corona juga dari Jawa Tengah. Oke, saya belum mau ngomong mulu-mulu seluruh Indonesia. Jawa Tengah di sini, ya. Oke. Saya kembalikan ke Ibu Dino selaku MC. Alhamdulillah semua acara hari ini berjalan dengan lancar. Saya juga mau menambahkan semoga Ibu Ketum Ira Dibora mengabulkan usulan-usulan dari DPD dan pengurus DPC yang khususnya di Jawa Tengah. Dan semoga program Ibu Ira Dibora kedepannya aliansi lebih baik dan lebih maju, khususnya buat aliansi DBN di Jawa Tengah. Marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta syukran ويغفر من تحياتنا وتحمدنا للنبي الجلال وجه الكريم وعلى صلاة اللهم إنا نسألك سلامة ونجة من النار وعافية من الأحسان وعافية علينا في سكرات الموت ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا رحمن اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا أنت لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت الظالمين ونخافنا ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب العالمين. Salaman. Berarti saya lebih pintar.